Beberapa orang pasti pernah dengar istilah clearing. Banyak orang menganggapnya sekedar istilah teknis dari perbankan. Padahal tanpa clearing, roda ekonomi bisa macet. Hari ini, mari kita kupas tuntas bagaimana clearing bekerja dan bagaimana ini penting untuk masa depan ekonomi kita. Ya, selamat pagi. Selamat datang di Giant Economic. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama host kamu hari ini, Kidung Alexander. Well, selamat tahun baru 2026. Saya ucapkan buat kamu. Menyambut tahun baru dengan optimisme yang tinggi pada diri sendiri dan semua hal baik yang pasti akan mengikuti kita semua. Hari ini kita akan bahas tentang clearing. Istilah yang mungkin jarang terdengar tapi punya peran besar dalam menjaga kelancaran transaksi keuangan dan investasi. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Welcome. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya. Untuk support kami, bikin konten-konten yang valuable buat kamu upgrade terus setiap hari. Thank you. Dikutip dari media Indonesia, secara sederhana, clearing adalah proses pengumpulan, perhitungan, dan penyelesaian transaksi keuangan antara pihak-pihak yang terlibat. Bayangkan kamu transfer uang ke teman lewat bank. Tanpa adanya clearing, bank penerima tidak bisa memastikan dana benar-benar ada. Clearing memastikan semua pihak memenuhi kewajibannya, sehingga transaksi berjalan dengan aman dan efisien. Peran clearing dalam ekonomi dan investasi ada satu, menjaga stabilitas sistem pembayaran. Tanpa clearing, transaksi bisa jadi sangat lambat dan beresiko tinggi. Yang kedua, melindungi hak dari kedua belah pihak. Lembaga clearing bertindak sebagai mediator jika ada perselisihan. Yang ketiga, mendukung pasar modal. Dalam perdagangan saham atau obligasi, clearing memastikan investor menerima aset yang dibeli dan penjual menerima uangnya. Yang keempat, efisiensi global. Clearing mencatat detail dari transaksi untuk referensi masa depan, sehingga sistem keuangan jadi lebih transparan. Hari ini mari kita refleksi sebentar. Kenapa istilah sepenting ini malah jarang dibahas di masyarakat? Apa karena terlalu teknis? Apa karena terdengar terlalu rumit? Atau karena kita lebih fokus pada hasil transaksi dan bukan pada proses di baliknya? Padahal, tanpa clearing, kepercayaan terhadap sistem keuangan bisa benar-benar runtuh. Jadi dari pembahasan kita hari ini, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari? Yang pertama, clearing adalah fondasi transaksi modern. Ini memastikan uang dan aset berpindah dengan aman. Yang kedua, investor seperti kita perlu memahami yang namanya clearing, karena ini mempengaruhi kecepatan dan keamanan investasi kita. Yang ketiga, kesadaran finansial. Dengan tahu ini, dengan tahu clearing, kita jadi lebih peka terhadap mekanisme ekonomi yang menopang kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, tentunya strategi individu. Menjelang tahun 2026, kita perlu disiplin, simpan dana darurat, diversifikasi aset, dan memahami mekanisme keuangan agar tidak panik saat ekonomi sedang bergejolak. Kesimpulannya adalah bahwa clearing bukan hanya sekedar istilah teknis. Clearing adalah mesin tersembunyi yang menjaga agar ekonomi tetap berjalan dengan lancar. Dengan memahami clearing, kita bisa lebih siap menghadapi misteri ekonomi 2026. Strategi bertahan bukan hanya soal menabung atau berinvestasi, tapi juga memahami sistem yang menopang semua transaksi kita. Mari kita sebagai pekerja muda terus membangun awareness kita untuk terus belajar dan terus memperkaya diri dengan edukasi finansial yang benar. Karena pada dasarnya semakin kita paham, semakin kuat kita menghadapi masa depan. Untuk kamu yang ingin memperdalam wawasan finansial kamu di awal tahun 2026 ini, jangan lewatkan e-book terbaru dari Giant Hara Digital Product Publishing yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. E-book ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan yang besar. Tentang stablecoin yang jadi jembatan utama menuju masa depan keuangan yang baru. Bagaimana peluangnya, seperti apa resikonya, dan bagaimana e-book ini bisa membantu kita untuk siap menjemput sistem keuangan yang belum pernah ada sebelumnya. Segera dapatkan dengan harga promo
Rp44.000. Karena ini bisa jadi bekal penting untuk perjalanan finansial kamu. Dengan harga seperti ini, akan sangat worth it untuk bisa kamu pelajari dan bisa berubah untuk lebih mengerti masa depan keuangan yang belum pernah ada. Langsung check out dengan klik link.id/jayanahara sekarang juga. Micro Podcast Jayan Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Jayanahara Digital Product Publishing biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Jayan Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe, komen, dan share untuk bisa terus support channel kami. Follow juga media sosial kita @jayanahara di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini yaitu @kidongalexander. Sounds cool. Alright. Akhir kata, perubahan itu pasti. Jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.